dan salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Serta selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana pola hidup yang sehat. Namun sebelum jauh lagi kita membahas tentang pola hidup sehat, pertama-tama kita harus pahami bersama-sama adalah pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, serta perilaku kita sehari-hari, baik itu dalam sebuah rutinitas olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan dari segala hal yang bisa menjadi penyebab penyakit bagi tubuh kita, serta bagaimana kita menjaga pola makan kita, dan ada banyak macam-macam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana menjaga pola hidup sehat dan apa aja keuntungan dari pola hidup sehat itu sendiri. Dan berikut di slide ini kita bisa melihat ada beberapa langkah-langkah pola hidup sehat itu sendiri, yang dimana yang pertama adalah konsumsi makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, yang dimana tubuh kita manusia ini memerlukan berbagai macam nutrisi agar dapat tetap sehat dan pertumbuhan dapat berjalan dengan optimal. Nah, syarat makanan yang sehat yaitu bersih, memiliki gizi yang banyak dan baik, dan yang tentunya adalah seimbang. Nah, poin yang kedua adalah olahraga. Olahraga merupakan hal kegiatan yang sangat mudah dilakukan setiap hari, tetapi banyak yang mengabaikannya. Padahal olahraga merupakan sumber kesehatan bagi seluruh tubuh. Olahraga yang teratur memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, seperti akan lebih giat, menurunkan tekanan darah tinggi, menguatkan tulang-tulang, meningkatkan HDL, dalam hal ini kolesterol yang baik, mencegah kencing manis, menurunkan risiko kanker, mengurangi stres dan depresi, dan juga akan memberikan kebugaran. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting juga untuk menunjang kondisi badan kita itu tetap dalam kondisi fit, tetap dalam kondisi sehat lah istilahnya. Nah, poin yang ketiga yang tidak kalah penting juga tentunya adalah istirahat yang cukup, yang dimana dengan istirahat kita memberikan ataupun memulihkan badan kita yang sudah letih, memberikan cukup waktu bagi tubuh kita untuk mengembalikan tenaga yang telah dipakai setelah seharian beraktivitas, berolahraga atau segala macam. Nah, ketika kita menyita waktu istirahat kita, otomatis kesehatan tubuh kita itu tidak seimbang lagi dan berpotensi mendatangkan sumber penyakit ya. Jadi buat teman-teman semua yang suka begadang, entah apapun itu alasannya, mau tugas, tetap istirahat yang cukup adalah hal yang harus kita prioritaskan. Agar kenapa? Agar kondisi tubuh kita itu tetap sehat, kesehatan tubuh kita itu tetap terjaga. Nah, poin yang keempat adalah menciptakan udara yang bersih, terutama buat teman-teman yang hidup di kota-kota besar. Mungkin ada yang tinggal di Jakarta ya, soalnya saya pernah tinggal di Jakarta juga, dan harus kita akui bahwasanya udara di sana itu dikategorikan sudah tidak segar lagi, terlalu banyak polusi. Nah, tindakan seperti apa yang kita lakukan untuk tetap menjaga udara yang segar? Teman-teman bisa lakukan kegiatan seperti menanami pohon di pot-pot kecil ya di sekeliling rumah. Agar kenapa? Agar suasana atmosfer di sekitar rumah kita itu tetap terjaga, tetap segar ya. Tentunya buat kita yang tinggal di kota-kota kecil seperti yang di daerah Sulawesi ataupun teman-teman yang tinggal di desa itu udaranya udah pasti masih terjamin segar lah ya. Akan tetapi
setidaknya meminimalisir lah polusi ya, sorry bukan polusi tapi polusi. Jadi dengan cara teman-teman bisa menanami lebih kreatif lagi lah istilahnya ya, dengan membuat entah itu karung-karung ataupun teman-teman bisa beli pot dari luar, lalu teman-teman bisa tanamin pohon lalu ditaruh di sekitar rumah. Meskipun itu hanya pas-pas satu pohon, akan tetapi setidaknya itu sudah bisa meminimalisir dan bisa menjamin bahwasanya udara yang kita hirup setiap paginya, setiap hari itu adalah udara yang bersih dan bebas polusi, seperti itu. Nah, poin berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat ya. Jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selayaknya lingkungan harus dipelihara dengan baik. Nah, lingkungan itu adalah termasuk iklim, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, dan atmosfer. Memelihara lingkungan dengan baik berarti tidak mengotori lingkungan dengan segala macam kotoran seperti membuang sampah sembarangan, asap rokok, sisa bahan bakar industri, asap dari mobil, ataupun pembakaran sampah di sembarang tempat. Jadi kita yang bagi muda sekarang itu kadang menyepelekan, udahlah ngerokok di tempat sembarang, membakar sampah di sembarang tempat ya. Juga kendaraan yang seharusnya sudah tidak layak pakai kita masih gunakan. Mulai sekarang jika teman-teman melihat video ini ya, mulailah dirubah sedikit demi sedikit. Kenapa? Lingkungan yang sehat itu otomatis ketika lingkungan sehat, badan juga pasti sehat, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sendiri yang membuat polusi, maka akan merugikan teman-teman sendiri. Dan lebih parahnya, bukan hanya teman-teman sendiri yang dirugikan, akan tetapi orang-orang yang di sekitar teman-teman itu ikut dirugikan juga. Nah, jadi salah satu pencemaran lingkungan ya, itu adalah hal yang sangat berdampak buruk bagi pribadi kita sendiri, yaitu contohnya membuang sampah di sembarang tempat ya kan, mulai dari baunya yang tidak sedap ya, sampai bisa mendatangkan nyamuk lah, belatung segala macam. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Agar kenapa? Ya balik lagi, agar kondisi tubuh kita ini tetap sehat ya, seperti itu. Nah, poin yang berikutnya adalah optimis. Yang dimana seorang yang optimis akan berkata tidak satu pun yang bisa menghalangi langkah seseorang yang selalu optimis memandang hidup. Nah, hambatan dan kegagalan bukanlah suatu halangan untuk terus maju, akan tetapi dianggap sebagai pelajaran untuk langkah berikutnya. Bahkan optimis juga berdampak baik bagi kesehatan tubuh. Ini erat kaitannya dengan sistem imun tubuh. Seseorang yang optimis akan memandang hidup seperti alunan nada, naik turun mengikuti irama, selalu cerah, sangat mudah tertawa. Sikap seperti inilah yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Jadi tetap optimis ya. Itu merupakan salah satu penunjang agar kondisi tubuh kita itu selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan fit ya, selalu optimis seperti itu. Kemudian langkah-langkah terakhir dalam menjaga kesehatan tubuh menurut saya adalah pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan secara menyeluruh. Pribadi yang kuat berarti mampu mengendalikan keseluruhan aktivitas hidupnya. Ada dua komponen penting yang berkaitan dengan pengendalian diri. Yang pertama, pantang mengkonsumsi apapun yang bersifat merusak seperti tembakau, alkohol, narkoba, makanan yang mengandung pengawet dan lain-lain. Nah, yang kedua, tidak berlebihan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari seperti mengangkat beban terlalu banyak atau memaksakan bekerja sampai larut malam. Karena itu akan berdampak buruk bagi kesehatan. Kemudian berikut ini adalah manfaat pola hidup yang sehat. Yang pertama, umur yang panjang, menghindarkan diri dari penyakit, dapat menjaga fungsi tubuh, tidur pulas dan nyaman, tampil lebih baik, serta dapat berpikir lebih positif dan berpikir lebih sehat lagi. Nah, kemudian contoh-contoh perilaku hidup sehat, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi yang cukup seperti makanan 4 sehat dan 5 sempurna, serta minum susu,
melakukan aktivitas fisik secara teratur, misalnya lari pagi tiap 30 menit tiap pekannya, mencegah stres, misalnya dengan senantiasa berpikir positif dan tenang menghadapi berbagai masalah, menghindari nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, tidak merokok dan menghindari asap rokok, tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. So, I think that's all apa yang bisa saya paparkan mengenai pola hidup sehat. Semoga apa yang sudah kita bahas dari tadi bersama-sama teman-teman semua bisa dapat mengerti dan juga bisa melakukan, ya, ambil hikmahnya dan lakukan apa yang bisa kita lakukan di rumah, ya. Tetap jaga kesehatan, ya, dengan berolahraga, pola makan yang teratur serta istirahat yang cukup, ya. Ya, I think that's all. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Bridge Kurniawan Eldat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, dan juga selamat pagi.